Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, ini adalah beberapa item kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dampak COVID-19. Ada beberapa sektor yang mendapatkan kompensasi atau keringanan, diantaranya mengenai tarif listrik untuk pelanggan golongan 900 VA akan membayar 50%, sementara 450 VA akan digratiskan. Untuk pelanggan 450 VA ada sekitar 25 juta pelanggan, sementara 900 VA ada sekitar 7 juta pelanggan. Nah, ada juga beberapa item atau program yang disiapkan oleh pemerintah, diantaranya penambahan penerima kartu prakerja menjadi 5,6 juta orang, dan anggaran kartu prakerja dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun rupiah. Dan masih ada beberapa item-item lainnya, termasuk insentif pajak bagi UMKM dan beberapa hal lainnya. Nah, untuk membahas dan menerima pertanyaan mengenai hal ini, kami masih bersama dengan Pak Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP Kepresidenan, yang akan menerima pertanyaan dari Anda yang mungkin ingin bertanya lebih detail bagaimana mekanismenya, apakah Anda berhak dan lain sebagainya. Pak Dhani, kita mulai langsung ya Pak Dhani ya? Baik. Oke, ini sudah ada penelpon pertama dari Pak Hari di Bintaro. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi TV One dengan Pak Hari di sini, dari Bintaro. Selamat pagi Pak Dhani. Selamat pagi Pak Hari. Silakan Pak Hari, apa yang ingin ditanyakan? Pak Dhani, saya cuma mau bertanya, dalam situasi seperti ini saya mengalami sendiri. Kemarin saya bayar BPJS, itu masih di angka 42.000 untuk yang premi kelas 3. Jadi itu bukti nyata ya, artinya kebijakan-kebijakan itu belum terasa di masyarakat. Kemudian saya mau tanya, bentuknya nanti secara konkret itu seperti apa? Karena kalau memang baru disampaikan masalah potongan listrik dan sebagainya, saya rasa semua akan berdampak. Yang mungkin yang pemakaian yang bukan hanya 900 atau 450, mungkin yang di atas 1.500, 2.000 dan ya, di atasnya mungkin juga akan terdampak. Kebetulan saya juga termasuk bisa dikatakan usia memasuki pensiun, kemudian saya di PHK 3 tahun lalu dan saya berusaha mandiri untuk bekerja sebagai pedagang. Saat ini saya terdampak. Artinya kebijakan bahwa pinjaman saya di bank, ketika saya tanyakan itu juga tidak terrealisir. Artinya pemerintah mengatakan, dalam hal ini Bapak Presiden mengatakan ada istilah dikatakan pemunduran bayar cicilan. Pada kenyataannya pihak Bank BRI tidak tuh, Bank BRI Bintaro di kesehatan tidak menerima itu begitu. Nah, sekarang saya minta apakah kebijakan itu bisa benar-benar dirasakan masyarakat. Oke, Pak Hari bertanya ke pihak bank kapan kemarin? Ya pada saat kemarin bayar BPJS dan langsung bertanya apakah ini sudah ada. Ya Pak ya? Ya, oke, betul. Baik, terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya. Ya, jadi sekali lagi poinnya saya minta polemik ini bantulah masyarakat dan ajarkan masyarakat secara betul, edukasi secara betul, dan masyarakat harus bersama-sama berjuang dalam hal ini. Kita saat ini harus berjuang. Baik, terima kasih Pak Hari. Baik. Langsung aja Pak Dhani. Baik Pak Hari, jadi kami mencatat tentang permasalahan di lapangan yang Pak Hari sampaikan tadi. Untuk permasalahan BPJS, seiring dengan keputusan Mahkamah Agung, itu sudah jelas Mahkamah Agung sudah mengatakan itu menunda semuanya, tidak mengabulkan permasalahan kenaikan tarif BPJS, sehingga itu harus berlaku. Nah, sehingga sekarang kita melihat kalau ternyata di lapangan ada permasalahan ini menjadi catatan penting Pak. Nah, kalau nanti Pak Hari merasa dirugikan dan ini sudah berlaku secara menyeluruh, nanti kan di bulan berikutnya ya kan akan dikonversikan kelebihannya itu. Kalau ada kelebihan katakanlah Rp10.000 akan dikonversikan di bulan berikutnya dengan pengurangan tentunya apabila memang betul-betul sampai dengan bulan ini itu belum direalisasikan dengan baik. Karena keputusan Mahkamah Agungnya jelas. Kalau kemudian soal yang kredit tadi Pak? Kredit perbankan. Kredit perbankan ini Presiden sudah mengatakan 1 April sudah harus selesai. Berarti perbankan juga harus menyiapkan instrumen-instrumen pendukungnya. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa ekosistem perbankan itu ada yang namanya regulator lain, ada namanya OJK, Kementerian Keuangan, semuanya
Dan juga kalau banknya BUMN, seperti tadi Pak Hari bilang BRI, ada Kementerian BUMN juga. Itu semua regulatornya sudah komit untuk membantu. Tapi teknis operasionalnya, bank juga perlu berpikir manajemen risiko dan bicara collection period kepada para nasabahnya. Ya nasabah-nasabah yang sudah comply, sudah governance yang memang sudah bagus, dan tidak ada permasalahan selama ini dengan perbankan, ternyata pada saat ini terdampak, seperti Pak Hari tadi sampaikan, bahwa beliau juga terdampak karena COVID-19 ini, dan ditujukan dalam data-data faktual tentang permasalahan pasar dan daya beli, nah itu bisa dibuktikan dengan konkret, maka bank harus membantu. Jadi bank harus membantu, Pak. Sehingga kalau Pak Hari, karena ini berlaku 1 April ya, coba Pak Hari ajukan lagi dengan data-data faktualnya, dan itu harus on paper, Pak. Apalagi ini bank BRI itu bank BUMN, harus terdokumentasi, Pak. Kalau hanya bicara call center, telepon sana, telepon sini, itu tidak begitu efektif. Tapi kalau bicara terdokumentasi, lalu ada serah terimanya, ada data faktualnya, bank itu harus membantu. Dan bank juga sudah berpikir ke bawah teknis operasional seperti apa, Pak. Dan di kepala cabang juga kan sudah disosialisasikan bagaimana melakukan treatment khusus kepada para nasabah yang terkena dampak COVID-19 ini. Itu tadi pertanyaan dari Pak Hari. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Firdaus di Riau. Selamat pagi Pak Firdaus. Ya, selamat pagi Pak. Pagi Pak, silakan mau bertanya langsung ke Pak Dhani. Ya gini Pak, masalah kredit nih Pak. Ya, tadi kemarin kan Bang Lomba kan pergi ke bank. Jadi kata orang bank tuh yang kredit itu cuma di BRI aja. Cuma di apa Pak? Mohon maaf. Yang kredit pinjam itu cuma di BRI aja yang menanggung kayak gitu, bisa ditunda. Kalau di Mandiri, PBR enggak, kata bank swasta enggak. Oke, baik Pak Firdaus ya, sudah kami catat pertanyaannya. Nanti Pak Dhani bisa menjawab, tapi saya harus jeda dulu. Pak Dhani, kami akan kembali sesaat lagi.